membantu pemerintah melakukan pencegahan COVID. Yang kami tanyakan yang pertama sudah vaksin atau belum? Insya Allah sudah. Ada bukti. Yang lain boleh persiapan wudhu. Yang punya wudhu silakan. Alhamdulillah yang belum. Yang belum silakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah. Mereka mempermasalahkan ceramah yang dilakukan Gus Nur dengan alasan meresahkan masyarakat. Di mana-mana saya datang mesti bahasanya seperti ini. Ada laporan masyarakat, meresahkan masyarakat, padahal nggak ada. Ungkap Gus Nur dalam video dikutip simpo.id Sabtu 29 Januari 2022. Tidak hanya Sugih Nur, tapi yang lain juga selain Sugih Nur yang senantiasa memberikan statement ataupun mengumbarkan kebencian di dalam media, tentu ini harus menjadi pelajaran. Dan memang bisa kita katakan dalam tanda kutip itu ada faktor kesengajaan. Dakwah panjenengan yang dianggap oleh masyarakat itu kurang nyaman di wilayah Banyumas Soekarno khususnya, sehingga tergerak hati kami untuk menyalurkan masukan dari warga tersebut. Kayaknya di mana-mana saya datang mesti bahasanya seperti ini. Ada laporan masyarakat, meresahkan masyarakat. Padahal tidak ada. Saya yang mana yang meresahkan? Karena tidak pro pemerintah. Ya Gus Nur tidak pro pemerintah. Kalau itu alasannya, kan banyak yang tidak pro pemerintah, banyak sekali. Kalau menurut saya, ya bukan tidak pro pemerintah, tapi memberikan kritikan, masukan. Demi Banser gereduk acara Gus Nur di Banyumas. Tanyakan vaksin hingga protes isi ceramah. Nyaris bentrok. Acara presentasi madu dan penggalangan dana yang menghadirkan penceramah Gus Nur didatangi kelompok Banser. Banser merangsek masuk ke dalam sebuah rumah warga yang digunakan untuk menggelar acara tersebut. Mereka tiba-tiba datang saat kegiatan sedang berlangsung. Gus Nur pun mempersilahkan perwakilan Banser duduk di sampingnya dan menjelaskan apa maksud kedatangan mereka ke acara pengajian. Dalam video yang diunggah di channel Gus Nur 13 Official disebutkan bahwa acara berlangsung di Sokaraja Banyumas. Acara presentasi Madu Rukiah GM13 Jihad Ekonomi bersama Gus Nur di Sokaraya Banyumas berakhir ricuh saat kedatangan Banser. Alasan Banser mendatangi acara Jihad Ekonomi bersama Gus Nur tersebut karena adanya laporan meresahkan dari masyarakat. Tulis keterangan pada video dikutip pada Sabtu 29 Januari. Walaupun di saat Gus Nur menanyakan masyarakat mana yang resah, pihak Banser tidak dapat menunjukkan atau mempertemukan masyarakat resah tersebut dengan Gus Nur. Bahkan di saat Gus Nur menanyakan video mana yang bikin resah masyarakat, ujaran kebencian lagi-lagi pihak Banser tidak dapat menunjukkan video tersebut. Dengan alasan, mungkin kalau mendadak agak kesulitan untuk mencari videonya. Imbau keterangan dalam video tersebut. Sementara itu, dalam video itu, seorang perwakilan Banser langsung menanyakan mengenai soal apakah Gus Nur sudah divaksin. Gus Nur pun menjawab bahwa dirinya sudah divaksin. Gus Nur menunjukkan bukti bahwa dirinya sudah divaksin melalui smartphone miliknya. Lantas perwakilan Banser menanyakan apakah acara pengajian di rumah warga itu sudah mendapatkan izin dari pihak RT dan RW. Gus Nur pun menjawab bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk presentasi madu. Banser kemudian berkata, intinya acara ini kami ingin tahu apakah ada acara apa supaya kita bisa clear. Ungkapnya. Gus Nur kembali menegaskan bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah untuk presentasi madu. Banser itu lantas menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Gus Nur hadir di tempat tersebut. Masyarakat yang dimaksud Banser merasa tidak nyaman Gus Nur berada di Banyumas lantaran pernah melihat isi ceramah Gus Nur sebelumnya. Gus Nur bilang setiap kali dirinya datang ke suatu kota, alasan yang disampaikan oleh Banser ketika menggeruduk dirinya sama, yakni adanya ceramah yang dianggap meresahkan. Banser itu lantas membahas mengenai video yang ia sebut mengandung ujaran kebencian. Lantas Gus Nur menanyakan konten ceramah mana yang dianggap meresahkan dan mengandung ujaran kebencian. Gus Nur lantas menanyakan kepada jemaah. Lantas jemaah menjawab keempat, tidak. Seorang jemaah kesal dengan tingkah Banser dan mencoba menanyakan maksud Banser menggeruduk ke pengajian yang digelar di rumah. Namun seorang Banser segera menghardik dan memasang badannya. Bentrokan nyaris terjadi, seorang anggota Banser mengepalkan tangan hampir memukul. Meski sempat menolak, Gus Nur akhirnya dievakuasi panitia pengajian.
Akhirnya Jenderal Dudung dilaporkan pelapornya, Koalisi Ulama Habib dan pengacara. Koalisi Ulama Habib dan pengacara anti penodaan agama akhirnya melaporkan Kaisar Jenderal Dudung Abdurrahman terkait pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab. Laporan Koalisi Ulama Habib dan pengacara anti penodaan agama terhadap Jenderal Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer TNI AD. Salah seorang anggota KUHP apa? Damai Hari Lubias. Dalam buku keterangan tertulisnya Sabtu 29 Januari menyebutkan mereka yang mengetahui atau menyaksikan telah terjadi dugaan kuat adanya perbuatan pelanggaran hukum atau delik yang dilakukan Dudung Abdurrahman, seorang perwira tinggi yang berpangkat jenderal yang mengemban tugas sebagai abdi negara selaku KSAD, yang tentunya secara hukum melekat pada dirinya kewajiban melindungi tumpah darah Indonesia, bangsa dan tanah air NKRI, serta seyogyanya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut diganggu dan ditiru. Begitulah jelasnya. Namun pada kenyataan Jenderal Dudung Abdurrahman melakukan tindakan yang sebaliknya daripada kewajiban-kewajiban tupoksinya terkait pernyataan Tuhan bukan orang Arab. Katanya lagi, oleh karenanya dengan terpaksa mereka telah membuat pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aduan laporan berikut pasal-pasal yang telah dilanggar. Mereka buat lengkap dan sudah dilaporkan ke Puspomat dan Puspon Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 28 Januari 2022. Laporan itu disampaikan terkait dugaan tindak pidana penodaan agama dan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Laporan itu dilakukan atas nama pelapor A. Syahrudin. Adapun Jenderal Dudung dilaporkan melanggar pasal 156 KUHP, pasal 156 A KUHP, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Diskriminasi Ras dan Etnis, pasal 27 ayat 3 pasal 45 dan pasal 28 ayat 2 pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Damai Hari Lubis mengatakan laporan itu dilayangkan Koalisi Ulama pada 8 Januari kemarin dan diterima oleh Agus Prasetyo. Dalam berkas laporannya, pelapor menilai secara sadar terlapor Jenderal Dudung menghina salah satu agama di NKRI, yaitu agama Islam, di mana terlapor mengatakan Tuhan sebagai orang yang bukan berasal dari Arab. Oleh karena Tuhan bukanlah orang sehingga tidak terikat pada suku ras tertentu. Lebih lanjut, Damai Hari Lubis menambahkan selain mendesak pengusutan kasus Jenderal Dudung, Koalisi Ulama Habib dan pengacara ini juga mendesak agar kasus penembakan KM50 di Tol Cikampek atau Laskar FPI juga ditindak tegas hingga membongkar pelaku utama. Laporan tersebut terkait dengan pernyataan Dudung di dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Deddy Corbuzier berjudul Seram Naik Darah Saya. Ini NKRI, Bung. Video tersebut dipublikasikan pada 30 November 2021. Pelapor mempersoalkan pernyataan Jenderal Dudung yang menyatakan, makanya berdoa ini kalau berdoa mas. Kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya sih simple, ya Tuhan, pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Saya pakai bahasa Indonesia.